Di sebuah desa bernama Sumberrejo, hiduplah seorang lelaki paruh baya bernama Pak Idi. Orang-orang memanggilnya Wali Pak Idi karena tutur katanya halus, wajahnya selalu teduh, dan senyumnya menenangkan orang yang melihatnya. Setiap pagi, Pak Idi berjalan perlahan menyusuri pematang sawah sambil menyapa petani yang sedang menebar benih. "Semoga panennya berkah, Le," ucap Pak Idi sambil menepuk pundak seorang pemuda yang sedang menanam padi. Anak-anak kecil berlarian mendekatinya sambil membawa capung dan belalang tangkapannya. Pak Idi, lihat belalangku besar kan?" teriak seorang bocah dengan wajah gembira. Pak Idi tersenyum, mengelus kepala anak itu sambil berkata lembut, "Besar sekali. Rawat baik-baik ya, nanti kalau dia ingin terbang, lepaskan supaya dia bisa pulang ke rumahnya." Warga merasa aman ketika Pak Idi berada di sekitar mereka. Jika ada yang pusing atau sawah diserang hama, Pak Idi akan datang membawa air putih yang sudah ia doakan. Anehnya, hama akan pergi, dan tanaman menjadi segar kembali. Di sore hari, Pak Idi suka duduk di bel bambu samping rumahnya, memandangi senja, dan membaca wirid perlahan. Angin sore yang sejuk membuat halaman rumahnya sering dipenuhi anak-anak yang mengaji sambil mendengar dongeng-dongeng kebaikan. Bagi Pak Idi, hidup itu sederhana. Membantu siapa saja yang membutuhkan, dan menenangkan siapa saja yang gelisah. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa ketenangan desa Sumberrejo ini akan segera berubah. Dan Pak Idi akan menghadapi panggilan gaib dari Alas Purwo yang akan mengguncang seluruh desanya. Namun hari itu, semua masih baik-baik saja. Dan Pak Idi masih tersenyum menatap senja yang damai. Namun tiba-tiba, hembusan angin senja yang biasa menenangkan terasa berbeda. Angin itu datang dengan suara gemerisik aneh, seperti desis daun kering yang terseret sesuatu yang tak tampak. Pak Idi menghentikan wiridnya, menoleh pelan ke arah angin yang berembus dari arah Alas Purwo. Daun-daun pisang di samping rumah bergetar, seperti disentuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Seekor burung gagak hitam yang biasanya tak pernah mendekat, kini hinggap di pagar bambu depan bel. Burung itu memandang Pak Idi lama, matanya hitam berkilat seolah membawa pesan. "Kraa! Kraa!" Suara burung itu memecah kesunyian sore. Anak-anak yang biasanya berlarian di halaman tiba-tiba terdiam, menoleh dengan wajah bingung. Pak Idi menatap burung gagak itu dalam diam. Dalam hatinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang akan datang. Burung gagak itu kemudian mengepakkan sayapnya, terbang rendah mengitari halaman Pak Idi sebanyak 3 kali. Lalu terbang lurus menuju arah Alas Purwo. Saat itulah angin berhenti mendadak, meninggalkan keheningan ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Idi menunduk, mengelus tasbih kayu di tangannya, berbisik pelan. "Apapun yang kau bawa, semoga ini bukan panggilan petaka." Langit mulai gelap, dan angin yang tadi membawa harum tanah basah kini berubah menjadi bau lembab seperti dedaunan yang lama tertimbun. Malam itu, ketika Pak Idi hendak menutup pintu, angin kembali berembus, membawa bisikan lirih dari arah Alas Purwo. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan menangis pelan, samar namun terasa menusuk hati Pak Idi yang mendengarnya. "Tolong!" Hanya satu kata itu, namun cukup untuk membuat Pak Idi menggenggam tasbihnya lebih erat. Malam semakin gelap, dan Pak Idi hanya bisa duduk termenung, memandang ke arah Alas Purwo yang kini gelap tanpa suara, menyimpan rahasia yang belum terungkap.
Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Pak Idi terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Di dalam mimpinya, ia melihat jalan setapak gelap yang mengarah ke tengah alas Purwo. Di ujung jalan itu, berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang tak terlihat jelas, tubuhnya tertutup kain putih lusuh. Perempuan itu menangis, suaranya bergetar dalam angin. "Tolong! Tolong keluarkan kami!" Tangisannya menggema, lalu berubah menjadi suara rintihan banyak orang di belakangnya. Samar seperti desir dedaunan yang berbisik ketakutan. Pak Idi mendekat dalam mimpinya, namun setiap langkah terasa berat, seperti kakinya terikat akar-akar yang tak terlihat. Saat hampir mencapai perempuan itu, ia melihat bayangan hitam besar di belakangnya, menjulang seperti pohon raksasa, memancarkan aura dingin yang membuat Pak Idi gemetar. Bayangan itu berkata dengan suara rendah, namun menggema hingga membuat dada Pak Idi terasa bergemuruh. "Jangan campuri urusan kami." Suara itu begitu dalam hingga Pak Idi terbangun dengan nafas terengah, keringat membasahi punggungnya, meski udara malam sangat dingin. Di luar rumah, angin tiba-tiba berembus membawa aroma harum bunga melati yang tajam, lalu hilang seketika. Pak Idi bangkit, mengambil air wudhu, lalu duduk bersila menghadap arah alas Purwo, berzikir perlahan, mencoba menenangkan hatinya yang masih berdebar. Di sela zikirnya, Pak Idi berbisik kepada dirinya sendiri. "Jika ini panggilan untuk membantu mereka yang terperangkap, aku harus bersiap." Di luar sana, suara burung gagak terdengar sekali lagi, terbang melewati atap rumah Pak Idi menuju arah alas Purwo, seolah menjadi utusan untuk mengantar panggilan gaib yang akan segera membawa Pak Idi ke takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Desa Sumberrejo tiba-tiba gempar. Suara tangis seorang ibu menggema hingga ke jalan-jalan tanah, membuat semua warga berlari keluar rumah. Di depan rumah Bu Sarti, seorang ibu dengan mata bengkak berurai air mata, terduduk lemas sambil memeluk baju anaknya yang masih basah tanah. "Tolong, anakku belum pulang sejak kemarin sore. Dia hilang. Hilang dekat batas alas Purwo." Suaranya bergetar, sesenggukan memecah kesunyian pagi itu. Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu anak Bu Sarti, Rian, sering bermain layang-layang di lapangan dekat tepi alas Purwo. Namun tidak ada yang berani mencarinya ke arah sana, sebab semua tahu cerita yang diwariskan turun-temurun. Siapa yang masuk alas Purwo tanpa izin, tidak semua bisa kembali. Pak Idi datang perlahan, matanya menatap sayu ke arah Bu Sarti, lalu beralih ke arah alas Purwo yang tampak gelap meski matahari mulai naik. "Tenangkan hati, Bu Sarti. Insya Allah Rian akan ditemukan," ucap Pak Idi lembut, berusaha meredakan tangis sang ibu. Namun angin yang berembus dari arah hutan hanya membawa hawa dingin yang menembus kulit, seolah menegaskan, Rian sedang berada di dalam sana. Pak Idi memejamkan matanya sejenak, teringat kembali mimpinya semalam, suara perempuan yang memanggilnya, dan suara rintihan banyak orang dari dalam alas Purwo. Ketika membuka mata, tatapan Pak Idi berubah menjadi tegas. "Jika ini panggilan untuk menyelamatkan anak itu, aku tidak akan mundur." Di kejauhan, awan gelap menggantung di atas alas Purwo, meski di desa matahari masih bersinar. Seekor burung gagak tampak kembali terbang rendah, melintas tepat di atas kepala Pak Idi menuju arah hutan itu. Dan untuk pertama kalinya,
Pak Idi merasakan ketenangan desanya mulai digerogoti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan ia tahu, sebuah perjalanan besar akan segera dimulai. Pagi itu, Pak Idi berdiri di halaman rumahnya, matanya terus menatap awan gelap yang menggantung tepat di atas alas Purwo. Meski matahari masih bersinar terang di desa Sumberrejo, angin kembali bertiup dingin, membawa harum bunga melati yang datang dan hilang tiba-tiba. Orang-orang yang berdiri di jalan menoleh ke arah hutan dengan wajah tegang, seolah ikut merasakan bahwa hutan itu sedang memanggil seseorang. Tiba-tiba, langit di atas alas Purwo berpendar aneh. Gumpalan awan gelap itu berputar perlahan, membentuk pusaran seperti spiral. Lalu di tengahnya muncul cahaya putih tipis yang memancar naik ke langit. Warga yang melihatnya spontan beristighfar pelan. Sebagian menutup mulut, sebagian lagi menunduk gemetar. "Apa itu, Pak Idi?" tanya seorang pemuda dengan suara bergetar. Pak Idi memandang pusaran itu lama. Dalam detik itu, ia mendengar kembali suara lirih yang pernah hadir dalam mimpinya. Suara seorang perempuan menangis, memanggil minta tolong. Suara itu kini terdengar jelas di telinga Pak Idi, meski orang lain hanya mendengar angin berdesir. "Bawa kami pulang." Pak Idi menggenggam tasbih kayu di tangannya, menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Itu tanda. Ada yang ingin pulang dari sana." Langit yang semula hanya gelap kini terdengar seperti mengeluarkan bunyi gemuruh pelan, meski tak ada petir. Daun-daun di tepi hutan bergetar, dan dari dalam hutan terdengar suara ranting patah, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan, mendekat ke arah batas desa. Bu Sarti, yang matanya masih sembab, mendekati Pak Idi dengan wajah penuh harap. Pak Idi, tolong Rian, tolong dia pulang." Pak Idi menatap lembut wajah Bu Sarti, lalu mengangguk perlahan. "Insya Allah, Bu. Jika Allah mengizinkan, Rian akan pulang." Saat Pak Idi memutar badan untuk kembali ke rumah, seekor burung gagak terbang rendah melewati kepalanya. Dan pusaran awan di atas alas Purwo masih berputar perlahan, seolah menjadi tanda bahwa waktu Pak Idi untuk melangkah telah tiba. Pagi itu, Pak Idi duduk di bel bambu samping rumahnya, menatap alas Purwo dengan pandangan dalam. Tasbih kayu di tangannya tak henti bergerak, bibirnya komat-kamit membaca doa pelan yang tak terdengar oleh siapapun. Di depannya, beberapa warga berkumpul dengan wajah gelisah. Bu Sarti berdiri dengan mata sembab, memegang foto Rian erat di dadanya, seolah takut jika dilepas, harapannya akan hilang. "Pak Idi, apa Bapak benar-benar akan masuk ke sana?" tanya Pak Surip, tetangga tua dengan suara bergetar. Pak Idi menoleh perlahan, tersenyum tipis. "Insya Allah, Pak Surip. Tidak ada yang perlu ditakuti jika kita berniat menolong." Namun di dalam hati Pak Idi, ia tahu langkah ini bukan langkah biasa. Ia pernah membantu orang hilang di sawah, atau menenangkan warga saat diganggu mimpi buruk. Tapi kali ini berbeda. Ini panggilan dari dalam alas Purwo, tempat di mana banyak cerita gaib tak terjelaskan. Angin tiba-tiba bertiup pelan, membawa suara desir pohon bambu dari arah hutan. Seperti bisikan yang mengundang, namun juga memberi peringatan. Pak Idi bangkit, mengambil botol kecil berisi air doa, sebuah sajadah lusuh yang biasa ia pakai, dan seikat daun kelor yang ia petik saat subuh. "Bismillah," Pak Idi berbisik, menatap batas desa yang mulai bersatu dengan rimbunnya alas Purwo.
Langkah kakinya pelan namun pasti, melewati pematang sawah yang basah embun, menapaki jalan setapak tanah merah yang menuju gerbang hutan. Warga hanya bisa memandangnya dari jauh. Sebagian menunduk, sebagian berdoa dalam hati. Saat Pak Idi mendekati batas hutan, angin mendadak berhenti. Udara terasa lebih berat, dan daun-daun bambu di pinggir alas Purwo tampak seperti membungkuk perlahan. Seolah memberi jalan namun juga menatap langkah Pak Idi. Di kejauhan, burung gagak yang selalu muncul kini terbang rendah di atas kepala Pak Idi, lalu menghilang masuk ke rimbunnya hutan. Pak Idi menoleh sekali lagi ke arah desa, melihat Bu Sarti menangis sambil menggenggam foto Rian. "Tunggu saya pulang bersama anakmu, Bu," Pak Idi berbisik pelan. Lalu dengan tarikan napas panjang, Pak Idi melangkah masuk ke alas Purwo, memulai perjalanan yang akan mengubah takdirnya dan takdir desanya selamanya. Saat langkah kaki Pak Idi melewati batas pohon bambu yang rimbun, udara mendadak berubah. Hening. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya suara detak jantung Pak Idi yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap jalan setapak tanah yang menembus ke dalam, diapit pohon-pohon besar berlumut dengan akar menjalar seperti tangan yang membungkuk di tanah. Di ujung jalan, kabut putih tipis bergulung perlahan, menutupi pandangan. Pak Idi menggenggam tasbih kayu di tangannya lebih erat, membaca doa dalam hati. "Ya Allah, lindungi langkah ini." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul kilatan cahaya putih kecil yang melesat cepat, lalu hilang di balik pepohonan. Pak Idi tertegun, namun ia tetap melangkah maju perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti menginjak pasir basah yang menarik kakinya. Saat kabut mulai menipis, Pak Idi melihat sebuah gerbang batu tua berdiri di tengah hutan, tertutup lumut hijau, dengan sulur akar pohon menggantung seperti tirai. Di atas gerbang itu, terlihat samar ukiran bunga melati dan huruf aksara Jawa yang sudah pudar dimakan waktu. Pak Idi berhenti, memandang gerbang itu dengan hati bergetar. Ia tahu inilah gerbang gaib alas Purwo yang sering diceritakan para sesepuh desa. Tempat di mana batas dunia manusia dan dunia gaib mulai tipis. Saat ia melangkah lebih dekat, angin tiba-tiba bertiup dari arah dalam hutan, membuat akar-akar yang menggantung di gerbang bergoyang perlahan, seperti melambai kepadanya. Dan di sela hembusan angin itu, Pak Idi mendengar suara lirih. Suara seorang anak kecil memanggil, "Pak, tolong aku." Pak Idi terdiam, matanya memanas, mengenali suara itu sebagai suara Rian. "Rian, di mana kamu, Nak?" Pak Idi berbisik, matanya menyapu sekitar hutan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang kembali hening. Pak Idi menarik napas panjang, lalu dengan langkah pasti, ia melangkah melewati gerbang batu tua itu. Begitu kakinya melewati gerbang, angin kencang tiba-tiba bertiup mengelilinginya, membuat kabut putih berputar cepat, membentuk pusaran di sekeliling Pak Idi. Daun-daun kering beterbangan, suara desir angin berubah menjadi suara rintihan banyak orang, seperti memanggil-manggil dari dalam pusaran kabut. "Tolong kami, bawa kami pulang, selamatkan kami." Suara itu datang dari segala arah, membuat Pak Idi menutup matanya, tetap berdiri dengan tegak meski angin berputar kencang. Saat angin perlahan mereda, kabut menghilang seperti asap, dan Pak Idi membuka matanya. Ia kini telah berada di dalam alas Purwo yang berbeda. Hening. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan cahaya redup kehijauan,
dan di antara kabut tipis, samar terlihat bayangan-bayangan manusia berdiri jauh di antara pepohonan, memandang ke arahnya tanpa suara. Pak Idi menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan menyelamatkan Rian dan mereka yang terperangkap di dalam sana telah benar-benar dimulai. Langkah Pak Idi perlahan menapaki tanah lembab yang dipenuhi daun-daun lebar. Suara langkahnya bergema pelan di antara pepohonan tinggi menjulang. Kabut tipis bergulung di sekitar kakinya, seolah mengikat langkahnya agar tak bisa lari. Di kejauhan, bayangan-bayangan manusia yang berdiri di antara pepohonan masih menatap Pak Idi dalam diam. Beberapa hanya menoleh, beberapa tampak mengulurkan tangan seperti ingin meminta pertolongan. Namun ketika Pak Idi menatap mereka, bayangan itu hilang ditelan kabut. Pak Idi memejamkan mata, membaca doa dalam hati agar langkahnya dijaga. Namun setiap ia membuka mata, selalu ada satu bayangan yang berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Saat ia sampai di sebuah persimpangan jalan setapak, tiba-tiba suara ranting patah terdengar jelas di belakangnya. Pak Idi menoleh cepat. Dari balik kabut, tampak siluet tinggi besar dengan sorot mata hijau redup yang memancarkan kilatan lembut namun tajam. Badan sosok itu tegap, mengenakan semacam jubah panjang yang berayun pelan saat ia melangkah keluar dari kabut. Pak Idi menatap sosok itu, hatinya bergetar, namun kakinya tetap berdiri kokoh. "Siapa kamu?" Pak Idi bertanya dengan suara pelan namun tegas. Sosok itu berhenti, matanya yang seperti lampu hijau menatap lurus ke arah Pak Idi, dan dari dalam kabut, terdengar suara yang berat namun tidak marah. "Aku, penjaga tempat ini." Pak Idi terdiam. Ia ingat cerita orang-orang tua tentang penjaga alas Purwo, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib agar tidak saling merusak. Penjaga itu melangkah lebih dekat, sorot matanya tetap menatap Pak Idi. Banyak yang datang ke sini dengan niat serakah, banyak yang terjebak oleh ketakutan mereka sendiri. "Apa niatmu datang ke tempat ini?" tanyanya. Pak Idi menghela napas, menggenggam tasbihnya lebih erat. "Aku hanya ingin menjemput seorang anak bernama Rian, dan jika ada yang tersesat di sini, aku ingin membawanya pulang." Penjaga itu terdiam lama. Angin berembus perlahan, membawa wangi tanah basah dan dedaunan. Lalu, dengan suara rendah yang hampir seperti desahan angin, penjaga itu berkata, "Jika itu niatmu, maka bersiaplah, karena tidak semua ingin pulang, dan tidak semua boleh pulang." Seketika itu, dari balik pohon-pohon besar, muncul puluhan bayangan hitam kecil yang bergerak cepat, mengelilingi Pak Idi dari segala arah. Mereka tampak seperti anak-anak, namun wajah mereka kabur. Hanya terdengar suara tangis kecil yang menusuk hati Pak Idi. "Pak! Pak! Tolong! Aku ingin pulang. Bawa aku keluar." Pak Idi menatap mereka dengan mata berkaca. Namun saat ia melangkah mendekat, bayangan itu mundur, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Penjaga alas Purwo mengangkat tangannya perlahan, dan seketika bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, memandang Pak Idi dengan mata kosong. "Buktikan ketulusanmu, Pak Idi," kata penjaga itu. "Karena jika niatmu goyah, kau akan menjadi salah satu dari mereka." Kabut kembali menebal, menutup pandangan Pak Idi, dan saat kabut menghilang, penjaga itu lenyap. Yang tersisa hanyalah jalan setapak menuju lebih dalam ke jantung alas Purwo. Pak Idi berdiri diam, menarik napas panjang sambil menatap jalan itu.
Bismillah, aku akan membawa mereka pulang. Dan dengan langkah yang mantap, Paidi berjalan lebih dalam ke dalam alas Purwo, menapaki jalan menuju takdir yang telah menunggunya sejak lama. Hening, hanya suara langkah kakinya yang terdengar menjejak tanah lembab, disertai gemerisik dedaunan yang jatuh dari pohon-pohon tinggi. Kabut tipis masih menari di sela batang-batang pohon, terkadang membentuk siluet aneh yang cepat hilang sebelum sempat jelas terlihat. Di kejauhan, Paidi melihat sebuah pohon beringin raksasa, batangnya begitu besar hingga perlu 4 orang dewasa untuk memeluknya. Akar-akarnya menjuntai panjang dari dahan ke tanah seperti tirai, berayun pelan saat angin sepoi lewat. Saat Paidi semakin dekat, udara mendadak menjadi lebih dingin, dan sebuah suara lirih terdengar. Hu hu hu. Tangisan kecil. Suara anak-anak. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari balik akar-akar pohon beringin itu. Paidi menghentikan langkahnya, menatap pohon itu dengan dada yang mulai sesak. Rian, panggil Paidi pelan. Tangisan itu terhenti sejenak, lalu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Pak, aku di sini. Paidi mendekat perlahan. Tangannya meraba akar yang menjuntai, menyingkirkannya satu persatu dengan hati-hati. Di balik akar yang tebal, tampak sebuah lubang gelap seperti goa kecil di pangkal pohon beringin itu. Suara tangisan itu kini semakin jelas dari dalam lubang. Pak Paidi, tolong aku. Paidi berlutut di depan lubang itu, menunduk untuk melihat ke dalam, namun yang terlihat hanyalah kegelapan. Rian, kamu di sana? Paidi berseru, suaranya bergetar. Tiba-tiba, sepasang mata kecil berwarna putih pucat terlihat mengintip dari dalam lubang. Paidi tertegun, menahan napas. Mata itu terlihat begitu sendu, penuh ketakutan. Pak, aku takut. Paidi berusaha menjulurkan tangannya ke dalam lubang, namun sebuah tiupan angin kencang keluar dari lubang itu, membuatnya terhuyung mundur. Angin itu membawa suara-suara lain. Suara-suara yang terdengar seperti bisikan banyak anak-anak. Tolong! Bawa aku pulang. Aku ingin bertemu ibu. Suara-suara itu berputar di sekitar Paidi, membuat bulu kuduknya merinding. Namun matanya tetap menatap lubang gelap itu dengan penuh belas kasih. Kalian semua, tunggu. Aku akan berusaha membawa kalian pulang. Tiba-tiba, dari dalam lubang, tangan kecil yang pucat menjulur keluar, menggenggam ujung sajadah lusuh yang dibawa Paidi. Sentuhan itu begitu dingin, seperti embun yang belum tersentuh matahari. Namun sebelum Paidi sempat menggenggam tangan itu, lubang itu menghilang seketika, menutup oleh akar-akar yang bergerak sendiri dengan cepat, seolah tidak ingin membiarkan siapapun keluar. Tangisan anak itu kembali terdengar dari dalam pohon beringin, namun kini semakin pelan, seperti menjauh ke dalam bumi. Paidi terdiam, menatap pohon beringin yang kini kembali hening. Matanya berkaca, menggenggam tasbihnya erat-erat, dan berkata dengan suara bergetar, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak akan pulang sebelum membawa mereka kembali." Ia berdiri perlahan, menoleh sekali lagi ke arah pohon beringin itu, lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju lebih dalam ke jantung alas Purwo, dengan niat yang semakin bulat untuk menyelamatkan Rian dan anak-anak lain yang terperangkap di dalam dimensi gaib alas Purwo. Dengan niat yang semakin bulat untuk menyelamatkan Rian dan anak-anak lain yang terperangkap di dalam dimensi gaib alas Purwo,
Paidi melanjutkan langkahnya menuju lebih dalam ke jantung hutan. Hening kembali menyelimuti langkah Paidi. Namun di antara pepohonan tinggi dan kabut tipis, ia merasa seolah ada banyak mata yang mengawasinya dari setiap arah. Daun-daun basah berjatuhan perlahan saat angin sepoi menyapu, membawa aroma tanah lembab yang kian menebal, seolah alam sedang menahan napas melihat langkah Paidi. Di depan, jalan setapak mengarah ke sebuah area yang lebih gelap, dipenuhi akar-akar besar yang menjalar di tanah seperti ular yang tidur. Di antara kabut yang berputar pelan, Paidi menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala perlahan dari balik kabut, jauh di antara batang pohon besar. Mata itu tidak bergerak, hanya memandang Paidi dengan sorot yang tajam, seperti menembus ke dalam hati dan pikiran. Paidi menahan napas, berdiri tegak, meski jantungnya berdegup kencang. "Siapa kamu?" Paidi bertanya pelan namun tegas. Tidak ada jawaban. Mata merah itu hanya berkedip sekali, lalu muncul sepasang lagi, lalu sepasang lagi, hingga 3 pasang mata merah kini terlihat, menggantung di udara dalam diam. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, membuat kabut berputar cepat, dan dari sela kabut, perlahan terlihat siluet 3 sosok tinggi besar, berjubah hitam, dengan wajah gelap yang tidak tampak jelas kecuali mata merah mereka yang bersinar. Suara rendah dan berat menggema di udara, namun suaranya tidak terdengar marah, melainkan seperti menguji. "Manusia, mengapa kau memasuki tempat ini dengan membawa beban yang bukan milikmu?" Paidi menarik napas panjang, menggenggam tasbih di tangannya. "Aku hanya ingin membawa mereka pulang. Anak-anak yang hilang, dan mereka yang terperangkap di sini." Kabut berputar lebih kencang, suara desirnya seperti ratusan bisikan yang memanggil-manggil nama Paidi dengan lirih. "Paidi! Paidi! Paidi!" Salah satu dari sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan seketika, bayangan anak-anak kecil muncul di sekitar Paidi, berdiri dalam lingkaran, memandangnya dengan mata kosong, sebagian menangis tanpa suara, sebagian menatap dengan tatapan sendu. Paidi menatap satu persatu wajah mereka, dadanya terasa sesak. Air matanya hampir jatuh saat ia melihat satu wajah kecil yang sangat ia kenali. "Rian," bisik Paidi. Anak itu berdiri di antara bayangan-bayangan lain, matanya sembab, tangannya terulur pelan ke arah Paidi. Namun sebelum Paidi bisa bergerak, sosok berjubah hitam itu menurunkan tangannya, dan semua bayangan anak-anak itu hilang seperti asap tertiup angin. Hening kembali meraja, hanya suara napas Paidi yang berat terdengar. Sosok itu berbicara lagi, suaranya seperti angin yang berembus. "Jika kau ingin membawa mereka pulang, kau harus melewati gerbang terakhir, dan membakar apa yang tidak seharusnya ada di tempat ini." Paidi menatap mereka dengan mata yang penuh tekad. "Apapun itu, aku akan melakukannya." Ketiga sosok itu menoleh pada satu sama lain, dan perlahan kabut berputar semakin cepat, menelan mereka bersama cahaya mata merah yang perlahan padam, meninggalkan keheningan yang begitu pekat. Saat kabut mereda, Paidi melihat sebuah jalan tanah sempit di depannya, dengan gerbang kayu tua yang separuh roboh, berdiri miring di antara 2 pohon besar. Di atas gerbang itu, terdapat ukiran samar huruf Jawa tua, dan Paidi bisa merasakan hawa panas yang aneh dari balik gerbang itu, meskipun tidak ada api yang terlihat. "Gerbang terakhir," gumam Paidi sebelum melangkah maju, siap menghadapi ujian terbesar yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa membawa pulang Rian dan anak-anak lain dari Alas Purwo.
Langkah Pak Idi berhenti tepat di depan gerbang kayu tua yang separuh roboh itu. Aroma kayu lapuk bercampur wangi tanah basah menyeruak, dan hawa panas yang aneh seolah merayap naik dari balik gerbang itu, meski di sekitarnya udara tetap dingin. Pak Idi menoleh ke langit, melihat daun-daun besar bergoyang perlahan. Sinar matahari yang tembus di antara celah dedaunan tampak redup, seolah enggan menembus area ini. Di balik gerbang, tampak jalan tanah sempit yang dipenuhi akar-akar pohon, berkelok seperti ular, mengarah ke sebuah lapangan kecil yang kosong dengan sebuah batu besar di tengahnya. Saat Pak Idi melangkah melewati gerbang itu, suara seperti desir ribuan bisikan kembali terdengar. Pak Idi, Pak Idi, Pak Idi. Langkah Pak Idi semakin berat, namun ia terus maju, matanya menatap batu besar itu yang kini tampak jelas. Di atas batu itu, terdapat sebuah kendi tua berwarna hitam dengan ukiran aneh, yang mengeluarkan asap tipis berwarna keperakan. Pak Idi mendekat perlahan, merasakan hawa panas yang semakin kuat setiap langkahnya menuju kendi itu. Saat ia hanya berjarak 3 langkah dari batu tersebut, tiba-tiba suara tangisan anak-anak kembali terdengar di sekelilingnya. Tangisan itu seperti merambat di udara, membalut dadanya dengan perasaan sesak yang sulit dijelaskan. Pak Idi menoleh, dan bayangan anak-anak kecil kembali muncul, berdiri dalam lingkaran mengelilinginya, dengan wajah sendu dan mata berkaca-kaca. Di antara mereka, Pak Idi melihat Rian, berdiri dengan baju sekolah yang kotor, wajahnya pucat namun matanya penuh harap. Pak Idi, aku ingin pulang. Suara Rian bergetar, tangannya terulur ke arah Pak Idi. Pak Idi melangkah maju, hendak meraih tangan Rian. Namun saat itu juga, asap dari kendi hitam itu semakin tebal. Dan dari dalam asap muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tertutup. Hanya menampakkan sepasang mata putih pucat. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke kendi hitam tersebut. Inilah sumber jerat mereka. Suara sosok itu terdengar seperti gema angin. Selama kendi ini berdiri, mereka tidak akan pernah pulang. Pak Idi menatap kendi hitam itu dengan mata yang bergetar. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Pak Idi. Sosok itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Bakar kendi ini, Pak Idi. Kabut tipis kembali bergulung, dan angin berembus lebih kencang, membuat suara tangisan anak-anak terdengar semakin pilu. Pak Idi, jangan. Kalau kendi ini dibakar, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami takut. Pak Idi menoleh pada mereka, menatap satu persatu wajah anak-anak itu, terutama Rian yang kini menunduk sambil menggenggam ujung baju lusuhnya. Pak Idi, aku ingin pulang tapi aku takut, suara Rian bergetar. Pak Idi memejamkan mata, air matanya jatuh satu tetes, menggulir di pipinya, jatuh ke tanah yang lembab. Rian, kalian semua, percayalah, Pak Idi hanya ingin kalian pulang. Tangannya meraih botol kecil minyak tanah yang ia bawa dari rumah, mengguyurkan sedikit ke atas kendi hitam itu dengan gemetar. Api dari korek kayu yang Pak Idi bawa dinyalakan. Nyalanya kecil namun cukup untuk membakar sumbu yang ia lempar ke kendi itu. Us! Api menyala perlahan, membakar asap perak yang keluar dari kendi, membuat suara raungan panjang menggema di dalam hutan. Tanah di sekitar batu itu bergetar, daun-daun beterbangan meski tidak ada angin kencang, dan suara tangisan anak-anak berubah menjadi teriakan ketakutan. Pak Idi, aku takut. Pak Idi tetap berdiri di tempat, menatap api yang semakin membesar,
dengan air mata yang kini mengalir deras di wajahnya. "Tidak apa-apa, kalian akan pulang, bisik Paidi dengan suara bergetar, seolah menenangkan mereka, juga menenangkan dirinya sendiri. Api yang membakar kendi itu kini memancarkan cahaya putih keperakan yang menerangi kabut di sekitarnya, menciptakan lingkaran terang di tengah alas purwo yang gelap. Sementara itu, bayangan anak-anak perlahan terlihat semakin jelas. Wajah mereka yang pucat kini mulai memancarkan senyum tipis, meski mata mereka tetap berkaca. Di tengah cahaya itu, Paidi menatap wajah Rian yang kini tersenyum tipis padanya, sebelum perlahan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih lembut, melayang ke atas, menghilang bersama angin. Paidi menghapus air matanya, menatap langit di antara pepohonan yang kini tampak sedikit lebih cerah. "Kalian pulanglah. Semoga kalian menemukan jalan menuju rumah kalian yang sebenarnya." Dan disinilah Paidi berdiri, di hadapan kendi yang kini telah menjadi abu, di tengah alas purwo yang perlahan kembali hening. Setelah janji yang telah ia pegang dengan seluruh hidupnya kini hampir lunas. Namun, saat Paidi hendak berbalik untuk keluar dari tempat itu, tanah di bawah kakinya kembali bergetar, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Angin berputar kencang, membawa daun-daun kering terangkat tinggi ke udara, membentuk pusaran tepat di atas abu kendi yang masih mengepulkan asap tipis keperakan. Dari dalam pusaran itu, tiba-tiba muncul sebuah suara berat yang menggema, terdengar seperti suara tua yang menahan amarah. "Kau telah membuka gerbang yang seharusnya tidak dibuka, Paidi." Paidi menoleh dengan wajah tegas, meski jantungnya berdebar keras. Dari dalam pusaran angin itu, perlahan terbentuk cahaya merah membulat, membesar, dan berubah menjadi sebuah gerbang gaib berwarna merah keemasan dengan ukiran naga dan aksara Jawa kuno yang menyala redup. Gerbang itu terbuka perlahan dengan suara kerak, panjang, seolah alam sendiri menahan napas melihatnya terbuka. Dari dalam gerbang, hembusan angin panas menyeruak keluar, membawa aroma tanah hangus yang aneh, bercampur dengan suara tangisan dan rintihan samar dari dalam. Paidi menatap lekat gerbang tersebut, matanya menatap dalam pada cahaya merah yang berputar-putar di dalamnya, merasa seolah ia sedang menatap ke mata api itu sendiri. "Apa ini?" gumam Paidi. Suara berat itu kembali menggema. "Ini adalah gerbang terakhir. Gerbang tempat mereka terkurung. Untuk membawa mereka pulang, kau harus masuk, Paidi." Paidi mengencangkan pegangan tasbih di tangannya, menoleh ke sekelilingnya, namun hutan alas purwo kini terasa jauh lebih sunyi, seperti sedang menantinya mengambil keputusan. Di dalam cahaya gerbang itu, samar-samar, Paidi melihat bayangan anak-anak yang berdiri dengan wajah pucat, menatapnya dari kejauhan. Wajah Rian tampak jelas di antara mereka, matanya berkaca-kaca, dan tangannya terulur ke arah Paidi, seolah memohon. "Pak Paidi, tolong." Suara lembut itu menghantam dada Paidi seperti petir yang jatuh diam-diam. Ia memejamkan mata, menahan gemetar yang mulai merambat di kakinya. "Aku janji, aku akan membawa kalian pulang," gumam Paidi sebelum menarik napas panjang. Tanpa ragu, Paidi melangkahkan kakinya ke dalam gerbang merah itu. Saat kakinya melewati batas gerbang, seketika suara seperti ratusan pintu yang terbuka sekaligus menggema, angin panas menampar wajahnya, dan matanya melihat sebuah tempat asing yang dipenuhi kabut merah. Tanah retak dengan cahaya api di sela-selanya, dan pohon-pohon hitam menjulang tinggi seperti tiang penjaga. Langitnya bukan lagi biru,
melainkan merah gelap dengan kilatan petir ungu yang berkelip tanpa suara. Pak Idi kini benar-benar telah masuk ke dimensi gaib terdalam di alas Purwo, sebuah tempat yang menjadi penjara jiwa-jiwa yang tersesat. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar, dan dari balik kabut merah, muncul sosok tinggi berjubah putih lusuh dengan wajah yang tertutup kerudung hitam. Ia membawa tongkat panjang dengan ujung seperti matahari, mengeluarkan cahaya putih lembut. Pak Idi, suara itu lembut, namun memiliki getaran yang menenangkan. Jika kau ingin membawa mereka pulang, kau harus menemukan inti penjara mereka dan menghancurkannya. Namun ingat, hanya satu kesempatan yang kau punya. Pak Idi mengangguk dengan mata yang mulai memerah karena menahan emosi dan kelelahan. Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Pak Idi. Sosok itu menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang tampak retak, menurun ke lembah gelap yang memancarkan cahaya merah. Di dasar lembah ini, di bawah pohon hitam terbesar. Di sanalah inti penjara mereka berada. Pak Idi menarik napas dalam, menatap ke arah lembah gelap itu dengan tekad penuh. Aku tidak akan pulang tanpa mereka. Langkah Pak Idi mulai bergerak menuruni jalan retak itu, kabut merah menyambut setiap langkahnya, sementara suara lembut anak-anak masih terdengar samar memanggil namanya. Pak Idi, kami menunggu. Dan Pak Idi melanjutkan langkahnya, menuju titik tanpa jalan kembali, siap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan nasib Rian dan anak-anak lainnya. Kabut merah semakin tebal menelannya setiap langkah, membuat jarak pandang hanya sejauh satu tarikan napas. Suara tanah retak setiap kali diinjak, memantulkan gema seolah setiap langkah Pak Idi disaksikan ribuan mata tak kasat mata. Di tengah kabut itu, Pak Idi melihat cahaya merah redup yang berdenyut seperti jantung, menuntunnya menuju dasar lembah gelap. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tanah datar dengan sebuah pohon hitam raksasa menjulang ke langit merah. Cabangnya seperti tangan raksasa yang terjulur dengan daun-daun hitam berkilau seperti kaca. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah bola kristal besar berwarna merah pekat, sebesar gentong, yang memancarkan cahaya merah setiap beberapa detik, membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Pak Idi berdiri terpaku, merasakan hawa panas yang keluar dari bola kristal itu, membuat matanya perih dan tenggorokannya terasa kering. Namun, suara anak-anak terdengar jelas dari dalam bola kristal itu. Suara tangis mereka kini berubah menjadi rintihan lemah. Pak Idi, kami di sini, tolong. Pak Idi menggenggam tasbihnya erat, menahan rasa ingin menangis melihat kabut merah di dalam bola kristal itu bergerak seperti asap, membentuk wajah-wajah anak-anak dengan mata sayu dan tangan terulur. Rian, kalian semua, aku di sini. Suara Pak Idi serak hampir berbisik. Tiba-tiba, pohon hitam itu berguncang hebat, dan dari batangnya muncul celah cahaya merah yang terbuka seperti mata, menatap Pak Idi dari ketinggian. Suara dalam dan bergema keluar dari pohon itu. Mengapa kau datang ke tempat ini, manusia lemah? Pak Idi mendongak dengan tatapan tegas, meski tubuhnya gemetar karena energi yang terasa semakin berat. Aku datang untuk membawa mereka pulang. Pohon itu mengeluarkan suara seperti tawa rendah. Ranting-rantingnya bergerak turun perlahan, berputar seperti ular hitam, membentuk lingkaran mengelilingi Pak Idi dan bola kristal merah itu. Mereka milikku, mereka telah terikat pada tempat ini, kecuali kau bersedia menggantikan mereka, Pak Idi. Pak Idi terdiam, menatap bola kristal yang memantulkan bayangan wajahnya yang lelah, matanya penuh air mata. Ganti?
Maksudmu aku harus tinggal di sini, dan mereka bebas? Pohon itu mengangguk perlahan, dan setiap gerakannya menimbulkan suara cabang yang berderak. Satu jiwa sebagai pengganti semua jiwa. Di dalam bola kristal, wajah Rian terlihat jelas, matanya merah karena menangis. Tangannya menempel pada dinding kristal seolah memohon. Pak Paidi, jangan. Air mata Paidi jatuh lagi, membasahi janggutnya yang bergetar. Ia memejamkan mata, mengingat kembali saat ia memegang tangan Rian di tepian hutan. Janji yang ia ucapkan pada ayah Rian, dan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan membiarkan siapapun hilang di alas Purwo. Jika ini satu-satunya cara, aku bersedia. Suara Paidi lirih namun penuh tekad. Tiba-tiba, tasbih di tangannya bersinar putih lembut, membuat pohon hitam itu mengeluarkan suara mendesis kesakitan. Dari tasbih itu, muncul cahaya putih berbentuk seperti lingkaran pelindung, membungkus Paidi. Suara pohon itu menggema dengan marah. Apa ini? Siapa yang melindungimu, Paidi? Paidi menatap tasbih di tangannya, dan samar-samar mendengar suara lembut. Paidi, kau tidak sendiri. Paidi menoleh ke arah bola kristal, matanya menatap wajah anak-anak yang kini tampak jelas, dengan air mata kebahagiaan di wajah mereka. Aku tidak akan pergi, tapi kalian semua akan pulang. Dengan sisa tenaga, Paidi mengangkat tangannya yang memegang tasbih, mendekatkannya ke permukaan bola kristal merah itu. Tasbih bersinar lebih terang, membuat bola kristal mulai bergetar hebat. Tidak, hentikan. Suara pohon itu meraung, ranting-rantingnya menampar pelindung cahaya di sekitar Paidi, namun tidak mampu menembusnya. Cahaya putih itu menyelimuti bola kristal, dan perlahan warna merah pekat bola kristal mulai memudar menjadi putih transparan. Wajah anak-anak di dalamnya mulai bersinar, dan satu persatu mereka tampak mulai terlepas dari asap merah yang menjerat tubuh mereka. Paidi memejamkan mata, menahan rasa panas yang seperti membakar telapak tangannya. Namun ia tidak melepaskan tasbih itu. Pulanglah, pulanglah kalian semua, bisik Paidi dengan suara tercekat. Bola kristal mengeluarkan suara cerak-cerak, seperti kaca retak. Cahaya putih semakin membesar, hingga akhirnya. Bra! Bola kristal pecah menjadi ribuan kepingan cahaya. Terbang ke udara seperti bintang-bintang kecil, mengisi kabut merah di sekelilingnya dengan cahaya putih lembut. Wajah anak-anak itu berubah menjadi cahaya, melayang ke atas dengan senyum lega di wajah mereka, menatap Paidi dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih, Pak Paidi. Dan semua cahaya itu perlahan menghilang ke langit merah yang kini mulai berubah menjadi putih. Meninggalkan Paidi yang terjatuh berlutut dengan napas terengah, menatap ke langit dengan mata penuh air mata haru. Alhamdulillah, kalian akhirnya pulang. Namun saat Paidi hendak berdiri, tanah kembali bergetar hebat, dan pohon hitam itu mengeluarkan suara raungan panjang, membangkitkan bayangan hitam yang merangkak naik dari akar-akar pohon. Kau pikir ini sudah selesai, Paidi? Kau telah menghancurkan penjara mereka, tapi kau telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Paidi mendongak dengan tubuh lelah, menatap sosok bayangan hitam yang kini berdiri di hadapannya, tinggi menjulang dengan mata merah membara. Dan Paidi tahu, pertarungan terakhirnya belum selesai. Bayangan hitam itu berdiri menjulang di hadapan Paidi, matanya merah membara seperti bara api, sementara angin kencang berputar mengitari keduanya.
mengangkat dedaunan hitam ke udara seperti hujan hitam yang menggigilkan hati. Pohon hitam itu mengeluarkan suara retakan seperti petir pecah di langit, lalu perlahan-lahan tubuhnya terbelah, menjadi sosok besar yang membawa tongkat panjang dengan ujung bercahaya merah gelap. Matanya bersinar penuh amarah menatap Paidi. Paidi, kau telah menghancurkan penjara mereka, tapi kau telah membangunkan aku, penjaga alas Purwo, penjaga gerbang mereka selama ribuan tahun. Paidi berdiri dengan napas terengah, menggenggam tasbihnya erat hingga tangannya gemetar, menatap sosok besar itu dengan mata basah namun penuh keberanian. Aku tidak akan mundur. Mereka sudah pulang, dan tugasku belum selesai sebelum tempat ini kembali tenang. Sosok penjaga itu mengangkat tongkatnya tinggi, dan seketika tanah di sekitar Paidi retak, mengeluarkan asap merah pekat yang berputar membentuk pusaran angin panas, membuat Paidi hampir terlempar ke belakang. Kalau begitu, kau harus membayar keberanianmu dengan keberanian yang lebih besar lagi, Paidi. Paidi menancapkan tongkat kayu kecilnya ke tanah, menjaga keseimbangan, sambil berdoa dalam hati dengan lirih, menenangkan rasa takut yang berusaha merayapi dadanya. Angin merah itu menyerang Paidi, menghantam pelindung cahaya putih dari tasbihnya, mengeluarkan suara ZZZRRTTT, seperti air bertemu bara panas. Tubuh Paidi terdorong ke belakang, hampir terjatuh, namun ia tetap berdiri. Matanya terpejam sambil memeluk tasbih itu erat-erat. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menyelesaikan ini. Tiba-tiba, tasbih di tangannya memancarkan cahaya putih terang yang melingkar seperti pusaran angin di sekeliling Paidi, membuat angin merah itu terhenti, memaksa penjaga alas Purwo mundur selangkah. Penjaga itu mengeluarkan raungan keras yang membuat daun-daun hitam beterbangan. Apa cahaya ini? Siapa yang memberimu ini? Paidi membuka matanya perlahan. Di dalam matanya kini terpantul cahaya putih itu, dengan suara bergetar namun tegas. Ini adalah cahaya doa semua anak-anak yang telah kau kurung di sini. Cahaya dari semua yang ingin pulang. Penjaga itu menghentakkan tongkatnya ke tanah, membuat bumi bergetar hebat. Ia melangkah perlahan menuju gerbang itu, melewati dedaunan hijau yang jatuh seperti hujan ringan, dengan langkah yang mantap meski tubuhnya masih lelah. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya penuh keteguhan. Saat tiba di depan gerbang, Paidi mengangkat wajahnya, melihat permukaan gerbang yang bergetar samar, memancarkan cahaya merah tipis dari celah ukiran kuno yang tertulis di sana. Tiba-tiba, dari balik gerbang, terdengar suara lembut seperti angin berbisik. Paidi, kau akan menutup gerbang ini, tapi ingat, setiap gerbang yang tertutup akan mengunci sesuatu di dalam dirimu. Paidi terdiam, memejamkan mata sejenak, mengingat semua wajah anak-anak yang telah tersenyum pulang, mengingat wajah ayah Rian yang menatapnya dengan harap, mengingat setiap janji yang ia ucapkan saat masuk ke hutan ini. Kalau aku harus mengunci sebagian diriku agar tak ada lagi yang terjebak, aku ikhlas. Paidi mengangkat tasbihnya perlahan, mengarahkannya ke tengah gerbang yang kini mulai bergetar semakin keras, mengeluarkan cahaya merah yang berdenyut seperti jantung yang panik. Ia mulai melafalkan doa dengan suara lembut namun penuh keteguhan, dan setiap lafaz doa itu membuat tasbihnya bersinar semakin terang, memancarkan cahaya putih yang menjalar ke permukaan gerbang. Cahaya putih itu bergerak seperti air, menutup setiap celah cahaya merah, membuat gerbang itu perlahan mengeluarkan suara kreek, seperti kayu tua yang bergerak perlahan. Gerbang itu mulai menutup perlahan, dan dari celah terakhir yang masih terbuka, angin dingin berhembus,
membawa suara samar tangisan dan tawa anak-anak yang pernah terjebak di dalamnya. Pak Idi menahan air mata yang menggenang, tangannya tetap terangkat meski pundaknya gemetar, memaksa dirinya tetap berdiri. Semua sudah selesai, pulanglah dengan tenang, bisiknya dengan lirih. Saat celah terakhir tertutup rapat, cahaya merah itu padam sepenuhnya, dan gerbang itu berubah menjadi batu hitam polos, tanpa ukiran, tanpa getaran, berdiri diam seolah tak pernah menjadi gerbang apapun sebelumnya. Angin terakhir berhembus lembut melewati Pak Idi, menenangkan hatinya dengan keheningan yang sangat damai. Pak Idi menarik napas panjang, menurunkan tasbihnya perlahan, menatap gerbang batu hitam itu dengan senyum tipis penuh kelegaan. Alhamdulillah. Ia berlutut, mengusap tanah dengan lembut, dan berdoa dengan mata terpejam, menyerahkan semua rasa lelah, cemas, dan takut kepada Yang Maha Kuasa, dengan hati yang kini lebih ringan. Saat Pak Idi membuka matanya, ia melihat seekor kupu-kupu putih kecil terbang mengitari kepalanya, lalu terbang menuju langit biru, seolah menjadi tanda bahwa segalanya telah selesai. Langit alas Purwo kini biru cerah, dengan angin sejuk dan aroma wangi dedaunan yang tumbuh baru. Burung-burung kecil mulai berkicau, dan suara gemercik air terdengar dari kejauhan, tanda bahwa kehidupan perlahan kembali ke tempat ini. Pak Idi berdiri, menggenggam tasbihnya, menoleh sekali lagi ke arah gerbang yang telah menjadi batu hitam itu. Sekarang, saatnya pulang. Dengan langkah mantap dan senyum penuh kelegaan, Pak Idi berjalan meninggalkan lembah itu, melewati jalan setapak yang kini terang oleh sinar matahari pagi, menuju jalan keluar alas Purwo, membawa harapan dan ketenangan di dalam hatinya. Namun jauh di dalam dadanya, Pak Idi tahu, bagian dari dirinya kini tertinggal di alas Purwo, menjadi penjaga sunyi yang akan memastikan gerbang itu tidak akan terbuka kembali. Pak Idi menoleh sekali lagi ke arah lembah yang kini tenang, sebelum akhirnya melangkah menyusuri jalan setapak keluar dari hutan. Matahari pagi menembus celah pepohonan, menimbulkan kilau-kilau lembut di embun yang masih menempel di daun. Langkah Pak Idi terasa ringan, tapi hatinya masih hangat oleh semua kenangan yang ia alami bersama anak-anak yang telah ia bebaskan. Setiap suara burung yang berkicau, setiap desir angin yang menyentuh kulitnya, seolah membawa pesan terima kasih dari mereka yang telah pulang. Saat Pak Idi melangkah melewati pohon-pohon tinggi alas Purwo, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan gelap, tidak ada lagi suara jeritan samar, hanya ada keheningan damai yang mengiringinya. Semuanya telah selesai, semoga tempat ini tetap damai. Di tengah perjalanan pulang, Pak Idi berhenti di sebuah batu besar, tempat di mana dulu ia sempat duduk berdoa sebelum masuk lebih dalam ke hutan. Ia duduk perlahan, membuka tasbihnya, dan memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam keheningan itu, wajah anak-anak yang ia bebaskan muncul di pikirannya satu persatu, tersenyum lembut, dengan mata yang penuh rasa syukur. Pak Idi tidak bisa menahan air matanya, menetes pelan, namun senyum kecil tetap terukir di bibirnya. Terima kasih telah mengizinkan saya membantu kalian pulang. Angin kembali berhembus lembut, mengeringkan air mata di pipinya. Pak Idi kemudian berdiri, menggenggam tasbihnya erat-erat, melanjutkan langkah menuju jalan keluar alas Purwo. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Idi mendengar suara gemercik air dari sebuah sungai kecil di tepi hutan. Ia menghampiri, membasuh wajah dan tangannya dengan air yang sejuk, merasakan kesegaran yang mengalir ke seluruh tubuhnya.
Saat ia menatap permukaan air, bayangannya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Tatapannya lebih dalam, namun juga lebih lembut. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang yang berusaha membantu mereka pulang. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, kemudian kembali berjalan dengan langkah pasti, menembus semak terakhir menuju pintu kayu tua yang menandai batas alas Purwo dengan perkampungan luar. Saat ia mendorong pintu kayu itu perlahan, sinar matahari yang lebih terang menyambut wajahnya, bersama suara ayam berkokok dan angin pagi desa yang menenangkan. Pak Idi berhenti sejenak, berdiri di ambang batas alas Purwo, menoleh sekali lagi ke belakang. Pohon-pohon tinggi masih bergoyang pelan, namun kini tidak lagi terasa menakutkan. Rasanya seperti rumah tua yang akhirnya kembali damai setelah lama terkunci dalam kesedihan. Semoga kau selalu damai, alas Purwo. Pak Idi melangkah keluar dengan pasti, meninggalkan gerbang itu terbuka, namun tak seorang pun akan bisa melewati batas itu sembarangan lagi. Karena di dalam sana, bagian dari Pak Idi telah menjadi penjaga sunyi, memastikan tidak ada jiwa yang kembali terperangkap. Anak-anak itu kompak mengangkat tangan, membaca doa dengan suara kecil, lalu berlari pelan menuju pohon randu tua sambil tertawa bersama. Pak Idi menatap mereka dengan mata hangat. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, melihat anak-anak itu kini lebih berhati-hati, lebih dekat dengan doa, dan lebih dicintai oleh orang tua mereka yang kini saling menjaga. Pak Lurah datang menghampiri Pak Idi, membawa 2 gelas teh panas di atas nampan bambu. Pak Idi, ini teh hangat dulu, katanya sambil duduk di samping Pak Idi. Pak Idi mengambil gelas itu dengan senyum, menghirup aroma teh yang menenangkan. Terima kasih, Pak Lurah. Pak Lurah menatap anak-anak yang bermain dengan wajah lega. Sepertinya semua sudah berubah, ya Pak Idi. Dulu kami sering lupa mengawasi anak-anak. Sekarang mereka sudah tahu cara menjaga diri. Pak Idi menoleh, menatap Pak Lurah dengan mata teduh. Semua ini karena kasih sayang Tuhan, Pak Lurah. Kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Kalau kita menjaga anak-anak, Tuhan akan menjaga langkah mereka. Pak Lurah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Benar, Pak Idi. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua. Pak Idi menatap sawah luas yang terhampar di depannya. Angin berhembus pelan membawa wangi tanah basah dan suara burung yang bernyanyi di kejauhan. Di dalam hatinya, Pak Idi tahu perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi ia bersyukur karena telah menjadi bagian dari perubahan desa ini. Kini, setiap langkah Pak Idi saat berjalan di pematang sawah bukan lagi langkah seorang diri, tetapi langkah seorang penjaga doa dan penjaga kehidupan anak-anak yang akan menjadi penerus kebaikan. Matahari semakin naik, menghangatkan udara dan menyinari wajah Pak Idi yang tersenyum. Bismillah, mari kita mulai lagi dengan hati yang baru, bisik Pak Idi pada dirinya sendiri. Ia menapakkan kakinya ke sawah, memeriksa batang padi satu persatu dengan sabar, sambil sesekali menoleh untuk memastikan anak-anak masih bermain dengan aman, di bawah langit biru yang cerah, dan di bawah penjagaan semesta yang penuh rahmat. Di tengah ketenangan itu, Pak Idi berhenti sejenak, memejamkan mata sambil mengucap syukur dalam hati. Angin sepoi bertiup, membawa wangi padi muda yang menenangkan jiwa, seolah menjadi salam lembut dari alam yang kini bersahabat kembali. Saat membuka mata, Pak Idi melihat seorang anak kecil berdiri di tepi pematang, menatapnya dengan mata berbinar.
Pak Paidi, kalau besar nanti aku juga mau jadi seperti Pak Paidi, katanya dengan polos. Paidi tertegun, menatap anak itu sambil tersenyum hangat. Kenapa ingin seperti Pak Paidi, nak? Tanyanya lembut. Anak itu menatap sawah yang hijau, lalu menoleh lagi dengan wajah serius. Karena Pak Paidi menolong orang dan tidak takut apapun, tapi tetap baik sama semua. Paidi berjongkok, meraih bahu anak itu perlahan. Nak, menjadi baik itu lebih penting daripada menjadi berani. Kalau hatimu baik, keberanian akan datang dengan sendirinya. Jangan takut membantu orang lain, tapi jangan lupa juga berdoa agar selalu dijaga oleh Tuhan. Anak itu mengangguk dengan senyum lega, lalu berlari kembali ke teman-temannya yang sedang bermain sambil memanggil namanya dengan riang. Paidi berdiri, menatap langit yang mulai memutih oleh terik matahari. Di dalam dadanya, ada rasa lega, bahagia, dan syukur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia sadar, bukan istana jin yang ia bakar sebenarnya, melainkan rasa takut yang selama ini membelenggu hati warga desanya. Ia tahu, suatu hari dirinya akan menua, tapi ia ingin meninggalkan warisan yang lebih besar daripada harta, yaitu keberanian untuk menjaga kebaikan, doa, dan rasa hormat pada alam yang menghidupi mereka semua. Sore itu, Paidi berjalan pulang melewati jalan setapak yang dipenuhi suara jangkrik. Anak-anak melambaikan tangan padanya, dan para orang tua tersenyum penuh syukur saat melihat mereka bermain dengan aman. Burung-burung terbang rendah, seolah ikut mengantarkan langkah Paidi pulang. Sebelum memasuki rumahnya, Paidi berhenti, memandang ke arah alas Purwo di kejauhan. Hutan itu masih berdiri megah, penuh rahasia, namun kini tidak lagi tampak menakutkan. Terima kasih sudah mengajari kami cara menjaga batas, bisik Paidi, menundukkan kepala pelan. Ia tahu, selama manusia menjaga alam dengan doa dan kebaikan, maka alam pun akan menjaga mereka. Dan sejak hari itu, warga desa selalu mengingat pesan Paidi, mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak sekadar berani, tetapi juga berdoa, menghormati batas, dan saling menjaga satu sama lain. Karena mereka tahu, dalam setiap langkah kecil menjaga kebaikan, di sanalah mukjizat terjadi. Langit senja perlahan berubah jingga, angin membawa suara gemerisik daun, seolah menjadi penutup yang hangat bagi kisah ini. Inilah warisan Paidi untuk desanya. Keberanian yang lahir dari doa, ketenangan yang lahir dari syukur, dan cinta yang lahir dari menjaga sesama. Dan dengan itu, kisah Wali Paidi bakar istana jin alas Purwo selesai, bukan sebagai cerita tentang keberanian semata, tetapi sebagai kisah tentang doa, penghormatan pada alam, dan cinta yang mampu menuntun pulang mereka yang tersesat. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe HR Vlog.